Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah senantiasa kita serahkan kepada Allah, yang mana pada hari yang mulia ini, hari yang diagungkan oleh Allah dan Rasul-Nya, kita masih diberikan kesehatan dan kelapangan beserta kesempatan untuk terus istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembari juga terus kita berjuang, berjihad, meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat beriringan salam juga senantiasa kiranya tercurahkan ke baginda Rasul Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau sekalian. Ayuhal jamaah Jumat rahimakumullah. Adalah salah satu mukjizat Nabi Musa alaihi salam menurut para ulama adalah kalamullah. Nabi Musa langsung berkomunikasi dengan Allah tanpa perantara. Pada suatu hari Nabi Musa dalam keadaan sakit parah, sehingga berobat ke sana ke sini tidak kunjung sembuh. Akhirnya beliau bermunajat kepada Allah, ya Allah, saya sakit, tolong sembuhkan. Maka Allah langsung memberikan wahyu, ambilkan daun ini, kaza wa kaza, ambil ini, lalu dimakankan. Maka Nabi Musa memenuhi perintah Allah dengan resep langsung dari Allah. Dia ambil dedaunan sesuai perintah Allah. Setelah terkumpul langsung dimakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya sembuh seketika itu juga. Setelah beberapa waktu kemudian, sakit lagi Nabi Musa. Dengan sakit
yang sama. Bali penakit sida. Dengan tidak lagi meminta izin kepada Allah, langsung dia ambil lagi resep yang sama, ramuan yang sama. Setelah terkumpul, dimakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Begitu dimakan, ditunggu, tidak disembuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu lama Nabi Musa menunggu kesembuhan, akhirnya mengadu kepada Allah, "Ya Allah, kenapa saya tidak sembuh? Padahal penyakit saya masih sama seperti yang dahulu, dan resepnya, daun obat yang saya makan sama seperti yang kau perintahkan, ya Allah." Lalu Allah menjawab, "Wahai Musa, pada waktu sakit pertama, kamu tawakal dulu kepada Allah. Baru setelah itu kamu penuhi perintahku, maka kusembuhkan penyakitmu. Maka kali ini kamu tidak tawakal kepadaku. Kamu harapkan resep ramuan, obat-obat yang kamu usahakan itu yang menyembuhkanmu. Silakan mintalah kepada obat-obat itu untuk menyembuhkanmu. Nggak ada kuberikan kesembuhan untukmu. Apakah obat itu yang menyembuhkanmu, atau aku yang maha memberikan kesembuhan itu?" Akhirnya taubatlah Nabi Musa alaihi salam, beristighfar dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal jamaah Jumat rahimakumullah. Analogi ini yang akan kita bahas dalam Jumat ini, sesuai dengan ayat yang saya bacakan tadi. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Beribadahlah kepada Allah, karena kita sebagai manusia ada tujuan khusus Allah ciptakan kita, yang tidak sama tujuan Allah menciptakan malaikat, hewan-hewan, gunung, langit, bumi. Tidak sama tujuan kita diciptakan Allah. Semuanya itu, malaikat yang tidak satu detik pun bermaksiat kepada Allah, ada tujuan Allah khusus menciptakan dia. Tetapi manusia punya keunikan untuk Allah ciptakan. Jadi tujuan Allah menciptakan kita tidak sama dengan makhluk lain, tidak sama dengan hewan. Degan mangan, ngamin, minum, medem, mebahan, kantor kah, sawah kah, kebun kah, degan edi ngamin ulah tenggeluh ni dunia nda, bali rut kobo. Mangan, minum, medem, mebahan. Mebahan apakah di kantor, atau apakah di sawah, atau di kebun. Berkembang biak, bersuami istri, sama. Siapa punya istilah Bali Rukobo? Buya Hamka. Sama. Kalaulah umat itu buat pepagi, melahan, mangan, minum, istirahat, balik berumah, buat berpagi, berbahan, minum, kantor. Ini bertentangan sekali dengan tujuan Allah menciptakan kita. Paling masyhur tujuan Allah menciptakan kita minimal ada dua. Pertama, u'budu, beribadahlah. Ibadah
baik ibadah wajib fardu ain maupun fardu kifayah. Kalau sudah tidak ibadah, apa simbol kita sebagai manusia? Tandanya sebagai manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tak kuciptakan manusia, jin, terkecuali hanya beribadah kepadaku, kata Allah. Ayolah jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau sempat ibadah itu tidak tergubris lagi, tidak ada perasaan itu, berarti hilanglah status kita sebagai manusia yang dituju oleh Allah. Bali runak dai simpat kidinge. Yang kedua, tujuan Allah menciptakan kita. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingin kujadikan di bumi itu khalifahku, kata. Jadi khalifah, pemimpin, pengayom, pembimbing, pengasuh, pendidik, itu semua makna khalifah. Tetapi tidak menghilangkan identitas ibadah. Tetap kamu ibadah, kamu juga khalifah. Kamu khalifah harus ibadah. Kalau kamu khalifah, kalau kamu pemimpin tidak ibadah, Fir'aun, Qarun, Namrud. Tidak salah kamu menjadi kekayaan, mencari ini, mencari itu. Tapi identitasmu jangan kamu tinggalkan. Ibadahmu jangan tinggal. Khalifah silakan. Apa hubungannya dengan cerita yang di atas? Nabi Musa alaihissalam, ketawakkalannya yang Allah tuntut. Ibadahmu Musa, bersandarlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ria, jangan sum'ah, jangan ujub. Ibadahmu, salatmu, sedekahmu, luruskan. Untuk siapa? Lillahi ta'ala. Sehingga para ulama menyatakan hukuman di dunia ini yang paling dahsyat adalah bukanlah kefakiran, bukanlah kemiskinan, bukan turun jabatan, bukan sakit, akan tetapi hukuman yang paling dahsyat di dunia ini, kata ulama, adalah tercabutnya rasa lezat ibadah kepada Allah di waktu dunia ini. Malet taboh kapna ibadah, malet taboh kapna megikan khutbah, melaun mengkat memasjid. Tidak ada lagi enaknya ibadah. Itu hukuman Allah paling besar di dunia ini. Ini yang membahayakan kita. Yang paling dahsyat lagi, kata Ibnu Athaillah, adalah pada saat manusia itu tidak ada lagi sedikit pun waktunya untuk ibadah kepada Allah. Ini tamat. Malat nange waktuna sujud kepada Allah di dunia ini. Ini sudah selesailah, sudah. Sibuk urusan dunia. Mas sempat naik sujud, mas sempat naik sedekah, mas sempat naik zakat. Ini yang paling habis sudah. Pintu taubat pun sudah tertutup, karena sudah tidak ada lagi waktunya untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau masih ada waktu, ini yang dalam hadis, may yuridillahu khairan, siapa yang Allah inginkan dia ada kebaikan, yufaqihu fiddin, Allah akan pahamkan dia ibadah, Allah akan pahamkan dia urusan agama. Allah berikan kesempatan, Allah kuatkan dia untuk belajar ilmu, Allah kuatkan
semangatnya untuk beribadah, semangatnya untuk taubat, semangatnya untuk istighfar, berarti masih ada harapan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah masih dia ucapkan, masih ada ungkapan dengan penuh perasaan, astaghfirullahalazim, 99,9% masih Allah terima taubatnya. Tapi dengan perasaan, bukan hanya mulut. Tapi kalau sudah ada, tidak ada lagi perasaan itu, malah naik rasa masalah bertuhan, ini tamatlah sudah. Sibuk terus urusan dunia. Ini yang membahayakan kita, sehingga lupa kita sudah tua. Mata teta kita ngomong tua, mata teta ngomong selesai, ngomong peringatan-peringatan, bermacam-macam peringatan. Sakitkah? Apakah? Malah ini menjadi alasan untuk tidak ibadah kepada Allah. Sakit alasan untuk tidak beribadah kepada Allah. Sakit menjadi alasan untuk tidak membaca Al-Quran. Sakit, lemah ekonomi, lemah ini, sibuk sana sini, menjadi alasan untuk tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda sudah Allah kandaskan hukuman Allah kepadanya. Perlu dipahami, bukan kepakiran dan kemiskinan yang menjadi hukuman Allah, bukan turun pangkat naik pangkat yang menjadi hukuman Allah, tetapi hukuman Allah yang paling dahsyat adalah tercabutnya nikmat ibadah, malata bokapna ibadah. Berat laus bermasjid, munyang hati nak pergi khutbah, nafsunya yang diperturuti. Ini sudah membahayakan kita. Oleh karena itu, jadilah sebagai abdi Allah, fa'budu, sembahlah Allah, beribadahlah. Jadilah khalifah Allah, pemimpin. Minimal kamu menjadi pemimpin dirimu sendiri. Dirimu berpimpin, matamu berpimpin, cupingmu pimpin. Jangan mengarah kepada kemaksiatan. Baru pimpin keluargamu, baru pimpin anakmu. Pimpin dengan baik, arahkan dengan baik. Itulah tujuan Allah menciptakan kita, sehingga bedalah kita dengan yang lain-lain, dengan orang-orang kafir, orang Yahudi, Nasrani, yang memang hanya tujuannya semata-mata di dunia ini, sehingga kita tidak terjebak kepada yang hartawan yang kikir, pelit, butut, pejabat seperti Firaun, kejam, beringas, emosi. Ini yang menjadi khalifah yang diharapkan Allah adalah siapa yang beribadah, dia juga jadi khalifah. Inilah tujuan Allah menciptakan kita, sehingga tujuan kita nantinya setelah hidup selesai di dunia ini menuju Allah dengan langgeng dan sempurna. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa na'udzu billahi min syururi anfusina bi rahmatika ya arhamar rahimin.